Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab, sebetulnya mengulang dari curhatan Bapak netizen yang ada di Sungai Bahar di Jambi. Ya. Ini untuk menggambarkan situasinya ini, beliau ini bekerja sebagai security perusahaan kelapa sawit. Jadi bekerja sebagai security perusahaan kelapa sawit. Tetapi beliau ini di PT Asiatic Persada katanya kan gitu. Kemudian ya dia berkonsultasi bahwa meskipun dia kerja di kelapa sawit, tetapi beliau ini menanyakan mau akan berkebun tanaman kelapa. Tanaman kelapa. Jadi di gambar ini untuk ilustrasi saja sebagai security, dan pokoknya beliau ini bersikeras akan menanam kelapa sekitar 1 hektar. Dan ini untuk menjadi pertimbangan tanya ke saya. Yang pertama, Pak, saya mau nanam kelapa dengan alasan, semangat beliau ini. Apa yang mau ditanam kelapa ini alasannya di daerah saya, Pak, itu mau nanam 10 hektar, 100 hektar pun untuk di lingkungan tempat saya satu kabupaten ataupun provinsi ini jelas belum apa-apanya. Pasti untuk memasok di daerah saya pasti kurang. Nah, ini kami untuk yang biasa-biasa, Pak. Jadi dijual untuk tuanya, untuk santannya. Di tempat kami kalau yang besar satu gandeng 10.000. Kalau agak kecil 3 buah itu jadi 10.000. Dan ini katanya dari dulu mulai harga 4.000 itu tidak pernah turun. Tidak pernah turun, malah naik. Ini tambah semangat. Pokoknya bersikeras menanam kelapa dengan alasan kebutuhan di daerah itu masih sangat luas, dan kemudian memang banyak dibutuhkan, harga nggak pernah turun. Kalau sawit kan ada turun naiknya, Pak. Kayak gitu. Jadi mohon untuk jenis kelapa kebutuhan saya tadi, jenisnya apa ya, Pak, yang cocok. Nah, ini saya tawarkan yang harganya mahal, kelapa kopior tidak mau. Saya tawarkan yang kelapa pandan wangi tidak mau. Jadi memang nanam kelapa ini harus sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kalau Bapak yang ada di Jambi ini kan tujuannya memang mau biasa aja dijual tuanya, kelapanya, nanti dikupas untuk santannya mungkin. Ya, kalau untuk degannya itu juga bisa katanya nanti. Ya, tapi kami tidak usah yang aneh-aneh itu, Pak, yang mahal-mahal itu enggak. Bukan yang pandan wangi, bukan yang kelapa kopior. Nah itu. Tapi kami yang biasa aja dibesarkan. Jadi yang cocok bagaimana? Nah itu kami jelaskan, yang cocok untuk kebutuhan seperti itu ya kelapa genjah. Nah, kelapa genjah hijau. Ya karena apa? Karena genjah itu ya semakin cepat menghasilkan, semakin cepat hasilnya. Ya. Meskipun genjah tidak kecil, nah ini yang Bapak ini juga enggak apa-apa, Pak. Karena kecil tapi kan banyak. Ya. Kalau yang itu satu gandeng 10.000, ini misalnya 3 nggak masalah, kan sama aja kan gitu. Ya saya pun senang, syukur juga itu tidak mempermasalahkan ukuran buahnya. Ya, kenapa kami milih yang genjah dan hijau? Itu karena yang hijau biasanya untuk minuman degannya itu lebih disenangi yang warna hijau biasanya. Nah itu saja. Makanya di gambar ini kan saya tunjukkan ilustrasi ya. Yang genjah, yang hijau, yang buahnya lebat. Nah itu ya, ada beberapa yang
kami sarankan ke Bapak security ini ya itu yang pertama, karena mau diambil tuanya, diambil santannya. Kemudian dijelaskan juga, Pak, kami nanamnya ini di daerah terpencil, nanti bagaimana ya Pak ya? Oh nggak apa-apa kalau mau diambil dagingnya itu, karena kalau yang kopior maupun pandan wangi bisa berubah karena yang terutama yang penyerbukannya silang, yang cross pollinating ya. Tetapi kalau yang ini beliau mengatakan, Pak, kami di tengah-tengah kebun karet, sehingga tidak ada yang mempengaruhi, ya bagus ya gitu. Dan itu di situ untuk kelapanya. Ya, kemudian ditanya, ya untuk kelapa ganja bibitnya berapa? Ya itu kisarannya 100.000 lah. Karena ganja tadi yang bagus. Ya, wah ternyata mahal juga ya Pak ya, kan gitu. Ya namanya yang unggul ini kan mesti mahal. Oleh karena itu ya kami sarankan ya jangan menanam langsung 1 hektar gitu, biayanya modalnya banyak. Oleh karena itu ya bertahap, punya 10 tanam dulu 10, punya yang ini berapa. Nah ini kan sambil cerita juga jarak tanam ya. Jarak tanamnya ya kalau yang ganja ini 7x7 berani dibikin mata 5 lebih bagus. Oh enggak Pak, kami mau 10x10. Ya kalau untuk yang tipe ganja terlalu lebar sayang, nanti tidak optimal lah penggunaan dari lahan tersebut, banyak yang kosong-kosong. Nah ini saya sarankan ukurannya ya segi 4 pun nggak apa-apa. Kemudian kalau mata 5 ya tadi itu 7x8 juga bisa. Nah, ini yang tanamnya. Kemudian saya sarankan juga lubang sebelum tanam ya lubang tanamnya lebar agak 1x1 meter, kedalamannya 60 misalnya. Dan beliau ini tanya juga, dikasih pupuk kandang, oh ya bagus, tapi harus yang sudah matang, sudah menjadi kompos, itu menjadi sangat bagus. Jadi sudah saya sarankan menanam kelapa ganja hijau, dan itu menjadi cepat berbuah 2 tahun atau kadang ada yang 16 bulan sudah mulai keluar manggarnya, nanti umur 3 tahun sudah panen. Nah, panen apa saja ya silahkan, degannya juga oke, yang ditunggu sampai tua juga oke. Nah, itu apalagi kalau nanti dirawat, dipupuk dan dirawat, pengairannya bagus, juga tentunya akan lebih produktif lagi, produktivitasnya semakin tinggi tentunya. Nah, jadi silahkan Bapak ini yang mau menanam kelapa, tidak usah yang lain-lain katanya, ya untuk sayur aja bagus, tetapi juga perlu diperhatikan nanti kalau terserang hama kumbang badak atau kuangwung, bisa digunakan feromon untuk mengendalikan hama ini. Karena kendalanya yang paling utama ya hama kumbang badak ini untuk di tanaman kelapa. Jadi silakan jangan terlalu sering tanya, tetapi real tanyakan dan tanam. Yang jelas mulai ditanam. Nah, karena nanti nggak terasa, tahu-tahu 2 tahun sudah berbuah. Nah, gitu. Jadi ini pesan kami, cepat laksanakan, jangan berlama-lama. Kalau tidak punya modal yang banyak, bertahap. Nanam 10 dulu, 5 dulu, nanti terus bertambah. Saya kira itu jawaban dari kami untuk Bapak Security yang ada di Sungai Bahar, Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.